Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada tafsir surat Ad-Dzariyat, kita perlu mengetahui beberapa detail tentang surat Ad-Dzariyat tersebut. Surat Ad-Dzariyat ini adalah surat yang nomor 51. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan surat ini Wad-Dzariyat, dengan nama Wad-Dzariyat. Namun pendapat yang paling kuat adalah namanya Ad-Dzariyat. Surat Ad-Dzariyat. Kenapa demikian? Nah, ini salah satu keunikan surat Ad-Dzariyat. Ad-Dzariyat itu tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran kecuali di satu tempat, Wad-Dzariyat. Adapun biasanya tentang hal yang berkaitan dengan misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, biasanya itu diulangi di tempat yang lain. Tapi bersumpah dengan Ad-Dzariyat ini hanya disebutkan pada satu tempat, yaitu pada surat Ad-Dzariyat. Dan surat Ad-Dzariyat ini, ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masuk kategori surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Nah, sekarang saya mau tanya, apa ciri-ciri surat Makkiyah? Apa ciri-ciri surat Makkiyah? Pendek suratnya. Suratnya pendek. Terus tentang hari akhir. Tentang hari akhir. Ancaman neraka. Surat Ad-Dzariyat itu kalau ayatnya pendek-pendek tidak juga, karena banyak juga surat atau ayat Makkiyah itu ayatnya panjang. Namun para ulama itu memberikan ciri khas surat Makkiyah itu tidak terlepas dari 3 pembahasan. Pembahasan pertama adalah tentang hari kiamat. Pembahasan kedua adalah tentang Al-Quran. Dan pembahasan ketiga tentang Rasulullah SAW. Karena 3 pembahasan ini, yaitu Al-Quran, Rasulullah, hari kiamat, adalah pembahasan yang paling cocok untuk disampaikan kepada orang Mekah atau orang-orang sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota suci Madinah. Karena rata-rata pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dengan orang kafir Quraisy itu tidak terlepas dari 3 hal ini. Mereka mendustakan Rasulullah, walaupun mereka menggelari Rasulullah dengan Al-Amin. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu palsu, Muhammad itu adalah penyihir, Muhammad adalah tukang sihir. Kemudian yang ketiga tentang hari kiamat, mereka dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam cara, mereka berusaha untuk mengingkari tentang adanya hari kiamat. Maka ini adalah 3 pokok pembahasan yang hampir dipastikan ada di setiap surat Makkiyah. Mereka berusaha mengingkari Al-Quran, mengingkari adanya hari kiamat sampai
Al-As bin Wail As-Sahmi itu suatu ketika pernah mengambil sebuah tulang yang sudah lapuk, kemudian dipatahkan di depan Rasulullah. Nah, Muhammad, coba lihat, kalau nanti bisa dibangkitkan pada hari kiamat, ini ada tulang, saya ambil, saya patahkan. Emang bisa? Maka mengejek Rasulullah SAW demikian. Kemudian pokok pembahasan tentang pembahasan kedua adalah tentang apa sejatinya yang dibahas pada surat Ad-Dzariyat ini. Pokok pembahasan dari surat Ad-Dzariyat ini tidak jauh dari perkara ibadah. Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan hujjah. Ingin menegakkan hujjah agar orang kafir Quraisy itu tidak punya alasan lagi. Tidak lain dan tidak bukan ketika mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Ad-Dzariyat ini ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan begitu juga bahwasanya Allah ingin menegakkan hujjah atas mereka bahwasanya hari kiamat itu ada. Ini adalah pokok inti dari pembahasan surat Ad-Dzariyat. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala di sini ingin membantah tuduhan mereka, orang-orang yang mendustakan tentang adanya hari kiamat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan balasan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wad-dzariyati darwa, dan demi angin yang menerbangkan debu. Debu yang ada di sekeliling kita itu yang menerbangkan adalah angin. Tentunya angin ini ketika menerbangkan debu tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Falhamilati wiqra, dan demi awan yang membawa hujan dengan berat. Awan itu membawa hujan, karena hujan itu diturunkan dari awan, dan dari awan ini akhirnya turun hujan bisa memberikan kehidupan manusia. Karena inti pokok kehidupan itu adanya air. Orang kalau tidak makan itu mungkin masih bisa, kalau nggak ada makanan orang masih bisa hidup. Tapi kalau tidak ada air, orang nggak bakalan bisa hidup. Kenapa? Loh Ustaz, ada orang nggak pernah minum, tapi dia makan tetap hidup. Nah, coba air itu kalau tidak ada, pertama tubuh manusia itu konon katanya 80% itu terdiri dari air. Maka ada suatu ketika Syekh Nasruddin Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah 40 hari nggak makan sama sekali. Beliau cuma minum air 40 hari, masih hidup. Kemudian yang kedua, kenapa air itu adalah pokok kehidupan manusia? Karena kalau orang mau makan itu butuh air. Tumbuh-tumbuhan butuh air, kemudian hewan ternak butuh air, dan segala sesuatu itu butuh air. Mungkin kita tidak butuh air misalnya, tapi kan kita butuh makan. Bagaimana hewan mau berkembang biak, hewan mau besar, hewan mau gemuk, kalau nggak lewat air. Nah, saking butuhnya hewan itu gemuk, sering kita dapati ketika Idul Adha sapi itu digelonggong. Jadi sapi itu digelonggong, diberikan air minum yang banyak agar apa? Kelihatan gemuk, berat. Ketika dijual, oh ini berat. Tapi ketika disembelih ternyata dagingnya sedikit. Nah, kenapa harusnya kalau pengen gemuk diberi makan yang banyak, ya kan? Tapi ini diberi air. Nah, ini salah satu bukti bahwasannya kehidupan di dunia ini itu membutuhkan air. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya falhamilati wiqra. Namun pendapat ini lemah, tapi saya sengaja sebutkan. Jadi ada yang mengatakan falhamilati wiqra, demi seorang ibu yang melahirkan anaknya. Nah, karena ini kita kajian kita ini kan
khusus muslimah. Jadi falhamilat, hamilat ini hamil. Hamil itu bahasa Arab. Hamil. Jadi hamil itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi serapan. Dan demi seorang ibu yang hamil dan menyusui. Namun pendapat ini lemah. Fal jariyati yusra, dan demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudahnya. Fal muqassimati amra, dan demi malaikat yang membagi-bagikan rizki. Ada malaikat yang membagikan rizki, yaitu malaikat siapa? Malaikat yang membagikan rizki? Hai, malaikat yang membagikan rizki. Nah, Mikael apa Ridwan? Apa Malik? Nah, jadi dan demi malaikat yang membagikan rizki. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus malaikatnya untuk membagikan rizki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menugaskan seorang malaikat untuk membagikan rizki, pertama kita tidak usah khawatir. Mau sampai kita mau di ujung manapun, rizki kita akan sampai. Terbukti ada seekor hewan, seekor burung, yang mana burung tersebut itu berada di sebuah pohon yang tidak ada yang tahu kecuali induknya. Suatu ketika induknya misalnya dipelintang atau ditembak kemudian mati. Kira-kira anak burung tadi masih hidup atau enggak? Masih hidup. Padahal namanya burung ketika membuat sarang itu kira-kira yang tahu itu siapa? Cuma induknya. Tapi buktinya masih hidup. Mungkin ketika kita misalnya panen pisang, terkadang ada burung misalnya pipit itu, burung gereja, atau burung emprit itu buat sarang di pohon pisang. Itu hidup gitu. Bahkan tak jarang misalnya ada orang nebang pohon pisang, ditebang. Asal tebang gitu. Tidak memperhatikan. Setelah misalnya seminggu kemudian dicek ternyata ada sarangnya dan itu masih hidup. Nah, hewan seperti itu saja bisa hidup, apalagi kita. Maka kita tidak perlu khawatir. Kita mau lari sampai manapun, rezeki kita akan mendatangi kita. Asalnya rezeki itu akan mendatangi kita bagaimanapun caranya. Namun walaupun demikian kita diperintahkan untuk mengambil sebab untuk mencari rezeki. Maka ketika kita tahu bahwasanya rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah, maka tugas kita adalah menentukan rezeki mana yang mau kita ambil, apakah halal atau haram. Kalau rezeki yang kita ambil halal, maka nanti akan ditanya buat apa. Tapi kalau rezeki yang kita ambil ini dari jalur yang haram, maka kita akan diadab. Jadi pilihannya dua. Kalau itu halal atau mubah, kita akan ditanya, dihisab. Tapi kalau itu haram, maka kita akan disiksa. Maka tinggal pilihannya kita. Maka tidak ada alasan nyari uang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Maka pilihannya ya kita mau yang halal atau yang haram. Kalau halal itu nanti dihisab, kalau haram itu diadab. Fal muqassimati amra, innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kalian itu pasti benar. Wa innad dina lawaqi, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ad-din itu artinya adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Maka dalam Maliki Yaumiddin artinya adalah penguasa hari kiamat. Yang bisa menegakkan hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israfil itu hanya diperintahkan, kamu tiup sangkakala, maka akan terjadi hari kiamat. Begitu juga dengan malaikat pembagi rizki.
Itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tahu, misalnya kita sebagai seorang karyawan, atasan kita ini sudah menunjuk divisinya masing-masing. Kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Kamu bagian misalnya catat misalnya tunjangan THR gitu, THR atau misalnya apa ketika hari raya selain THR, misalnya gaji ke-13 dicatat semuanya. Siapa yang dapat THR bulan. Kira-kira kita khawatir enggak kita nggak kebagian jatahnya? Enggak. Karena apa? Yang ditugaskan itu sama-sama pegawai. Beda dengan atasan. Kadang atasan itu nggak kenal. Apalagi ketika di sebuah perusahaan karyawannya banyak. Nggak jarang atasan tanya, itu siapa? Oh, itu tadi karyawan baru, Pak. Oh, karyawan baru ya. Kapan masuknya? Kemarin. Atau bulan lalu. Atau mungkin sudah setahun. Sudah setahun ya? Kok saya baru tahu ya? Mungkin lupa. Tapi kalau sesama karyawan, itu kira-kira kita khawatir nggak kebagian jatah THR? Insya Allah. Ya walaupun ya terkadang karyawan juga lupa juga kepada sesama karyawan. Tapi ketika atasan kita menugaskan orang lain untuk mencatat, ini menunjukkan keseriusan dari atasan kita untuk memberikan THR itu ke seluruh karyawannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dunia saja kita bisa menerima logika demikian, maka apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Manusia berjanji besok sudah lupa, atau sekarang ngomong nanti lupa. Oh, saya tadi ngomong begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak pernah ingkar janji. Nggak pernah ingkar janji. Nah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ad-Dariyat ini ada sebagian ulama yang menerjemahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini di sini bersumpah dengan malaikat. Ada yang juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan angin. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja itu boleh. Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh. Yang tidak boleh bagi kita adalah kita bersumpah dengan selain Allah. Maka kalau kita bersumpah demi Allah atau penisbatan kepada Allah, contohnya Rabbil Ka'bah, demi penguasa Ka'bah, maka kita boleh. Tapi selain itu tidak boleh. Misalnya demi apa? Demi sumpah pocong, sumpah termasuk dengan Al-Quran, sumpah dengan Al-Quran tidak boleh. Maka apa saja selain Allah Subhanahu wa taala itu kita dilarang untuk bersumpah. Nah, ada salah satu ulama yaitu Thahil Ibnu Asyur, beliau menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini di sini bersumpah dengan angin. Karena apa? Karena masuk akal. Wad dariyati darwa, dan demi angin yang menerbangkan debunya. Falhamilati wiqra. Fa dalam bahasa Arab itu ketika menggunakan fa, artinya jeda antara satu dengan yang lain itu tidak jauh. Maka falhamilati wiqra, dan demi angin yang bisa bisa membuat kapal itu berlayar. Coba bayangkan kalau di lautan itu tidak ada angin, kira-kira kapal itu bisa berlayar enggak? Belum tentu, sulit. Karena salah satu manfaat angin adalah bisa memperjalankan kapal, dan di sisi yang lain dengan angin pula seorang nahkoda kapal itu bisa mengetahui arah posisi, mana ini barat, mana ini timur, mana ini selatan, mana ini utara. Maka Masya Allah, luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan angin itu bukan hanya sekedar angin itu berhembus, enggak. Ternyata manfaat angin itu bisa seseorang bisa memperjalankan kapal,
kemudian dengan angin tersebut seseorang bisa tahu arah mata angin, dan dengan kapal ini pula seseorang secara tidak langsung dia akan bisa sadar bahwasanya jika kapal saja itu tidak ada angin, tidak bisa berlayar, dan jika kapal tersebut itu tidak ada nahkoda, tidak mungkin bisa berjalan sebagaimana mestinya. Enggak. Maka kita tambah yakin bahwasannya dunia ini ada yang mengatur. Tidak mungkin dunia ini hanya dibiarkan begitu saja. Fal jariyati yusra, fal hamilati wiqra, ya mohon maaf, fal jariyati yusra itu yang membawa kapal-kapal. Fal hamilati wiqra, dan demi angin, yang mana angin tersebut itu bisa memperjalankan awan, sehingga dari awan tersebut turun hujan. Dari awan itu ketika bisa bergerak, bisa berpindah posisi, bisa yang awalnya panas jadi sejuk, yang sejuk jadi panas. Coba bayangkan kalau semuanya sejuk terus, orang nanti akan males, tidur terus, bawaannya ngantuk, mau ibadah. Wah. Jadi kalau seandainya bumi ini semuanya sejuk terus, tidak ada panasnya, nggak ada pergantian, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang hikmah. Karena apa? Loh ya Allah, masa Engkau menakdirkan kami itu sejuk terus, lah ibadahnya gimana? Mau ibadah aduh ngantuk. Begitu juga di tempat yang dingin sekalipun, dinginnya itu kan bertingkat-tingkat. Kadang dingin sekali, kadang kurang dingin. Wah, agak ini kurang, dinginnya agak kurang, sehingga bisa ibadah, bisa fokus. Nah, inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Fal muqassimati amra, dan angin tersebut itu juga membagikan rizki. Awalnya ada pohon bunga, tertiup angin, akhirnya benang sari bisa ketemu dengan putiknya, akhirnya bisa berbuah, pohon tersebut itu bisa berbuah, mangga bisa berbuah, apel bisa berbuah. Masya Allah, inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Betapa agungnya, luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu saja angin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus angin, kehidupan manusia itu bisa berjalan dengan enak. Innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menepati janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan diberikan. Wa innad dina lawaqi. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janji Allah adalah hari pembalasan. Orang kafir Quraisy mereka senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengingkari hari kiamat, bagaimanapun caranya. Begitu juga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW itu terjadi. Contohnya terbelahnya bulan. Suatu ketika orang kafir Quraisy menantang, ya Rasulullah, kalau seandainya kamu itu benar-benar seorang Rasul, maka itu bulan belah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengizinkan, kemudian diberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga bulan itu bisa terbelah. Dan sampai sekarang para ilmuwan, astronom dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwasannya retakan bulan itu masih ada sampai sekarang. Bahkan tentang kisah terjadinya bulan itu terbelah sampai sekarang itu ada catatannya di catatan suku Maya, yaitu suku Meksiko. Dan ini bukan hanya cerita saja. Ini ternyata benar ada catatannya. Saya ada kawan orang Meksiko, saya pernah tanya apakah benar bahwasanya di suku kalian, yaitu suku Maya, itu ada sebuah manuskrip yang mengisahkan, jadi sebuah cerita yang mengisahkan bahwasanya dulu bulan itu pernah terbelah, ada. Dan
para nenek moyang kami itu menyaksikannya. Dan ketika bulan itu terbelah, itu bukan hanya yang melihat, itu bukan hanya orang Arab, seluruh dunia. Buktinya tadi Meksiko, orang Meksiko bisa lihat. Meksiko itu di mana? Di benua mana? Meksiko di benua mana, Bu? Benua Amerika. Sedangkan Mekah itu di benua Asia. Padahal Mekah dengan Meksiko itu jauh. Kalau kita lihat di peta, itu hampir ujung ke ujung. Masya Allah. Artinya bahwasanya ketika bulan itu terbelah, itu bukan hanya yang melihat orang bangsa Arab saja, bangsa yang lain itu juga melihatnya. Was-sama idatil khubuk, dan demi langit yang memiliki jalan-jalannya. Maksudnya dan demi langit yang memiliki jalan-jalannya, kita ketika dulu belajar, kita mengetahui bahwasanya tata surya itu bukan hanya terdiri dari bumi saja, ada galaksi, ada planet-planet lain. Coba bayangkan, planet itu ada berapa, ibu-ibu? Ada berapa? Merkurius, Venus, kemudian bumi, Mars, Uranus, Saturnus, Jupiter, Pluto, Neptunus, Pluto. Ada berapa? Ada 9, sekitar 9. Coba bayangkan, itu ketika kita belajar dulu, ketika di sekolah, ada kita mengenal galaksi Bima Sakti, galaksi apa, Andromeda dan lain sebagainya. Coba bayangkan, itu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur antara bumi dengan Mars tidak bertabrakan, antara bumi dengan Pluto tidak bertabrakan, cincinnya Saturnus tidak mengenai bumi. Coba bayangkan gimana itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur. Padahal semuanya itu berputar, memutari bumi yang mengitari matahari, atau matahari yang mengitari bumi? Ayo. Bumi yang mengitari matahari atau matahari yang mengitari bumi? Bumi yang mengitari matahari. Kalau dulu kita ketika belajar, itu bumi yang mengitari matahari atau matahari yang mengitari bumi? Bumi yang mengitari matahari. Kalau tidak salah ketika dulu belajar itu bumi, ya kan? Bumi yang mengitari matahari. Saya lupa di surat apa, ada bukti bahwasanya yang bergerak itu bukan bumi, tapi matahari. Jadi matahari itu yang bergerak. Memang bumi itu bergerak, tapi dia bergerak pada porosnya. Sedangkan matahari itu yang bergerak, yang dia mengelilingi planet-planet tadi. Coba bayangkan, matahari itu kan kita tahu ya, bahwasanya matahari adalah makhluk terbesar di tata surya. Besar sekali. Matahari dengan bumi berapa kali lipat? Besar sekali. Bahkan ada yang ketika kita belajar, jarak antara matahari dengan bumi itu jauh sekali, sekian massa. Dan kita pada jaraknya jauh sekali, kita di sini kepanasan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur sedemikian rupa? Gimana agar matahari yang menjadi tata surya paling besar di tata surya itu tidak menabrak planet yang lain, tidak bisa membakar planet yang lain? Bagaimana caranya sampai? Dan itu semuanya berjalan pada porosnya masing-masing. Nggak terjadi tabrakan, tidak terjadi kegoncangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur agar bumi itu bisa seimbang. Padahal bumi itu kan berputar kan, tapi kita nggak kerasa bumi itu berputar. Nggak tiba-tiba, aduh ya Allah aku pusing, kan enggak kan? Kan namanya berputar kan pasti pusing. Dan perputaran bumi itu kan bahkan dikatakan bumi itu kan setiap detik itu berputar, tapi kita tidak merasakan sama sekali.
Maka Masya Allah, luar biasanya. Ini keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur sedemikian rupa. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya, wahai kalian orang kafir Quraisy, kalian itu lafi qaulin mukhtalif. Kalian itu saling berbeda-beda pendapat. Ketika mengatakan tentang Al-Quran itu adalah dongeng yang dikisahkan Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang mengatakan itu bukan dongeng, tapi ini begini. Ketika mengatakan tentang hari kiamat, oh hari kiamat itu nggak terjadi bagi kita. Hari kiamat itu yang merasakan hanya ruh kita saja. Ada yang mengatakan ruh tidak merasakan, tapi yang merasakan adalah jasadnya. Ada juga yang mengatakan mereka bersisih, hari kiamat itu ada, tapi tidak terjadi untuk kami. Seperti keyakinannya orang Yahudi, mereka mengatakan kiamat itu hanya berlaku untuk non-Yahudi. Ini orang-orang kafir itu berbeda pendapat. Begitu juga tentang hari kiamat. Nabi Muhammad dituduh tukang sihir. Dia bukan tukang sihir, orang gila. Dia enggak gila, dia waras, dia bisa ngomong sebagaimana mestinya. Akhirnya mereka berbeda pendapat. Begitu juga tentang konsep ketuhanan, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3, dan lain sebagainya. Orang-orang kafir itu mereka berbeda pendapat tentang tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, tentang hari kiamat. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya hari kiamat itu tidak terjadi. Buktinya apa? Manusia nanti ketika meninggal mereka akan reinkarnasi sampai 99 kali atau sekian kali. Nah, masa misalnya manusia lahir, manusia yang sempurna, kemudian ditakdirkan jadi babi, jadi ayam, jadi hewan-hewan yang lain sebagainya, kan ini penghinaan namanya. Maka inilah orang kafir Quraisy sejatinya mereka saling berdebat masing-masing, saling berbeda pendapat. Ini bukti bahwasannya bahwasannya sejatinya mereka itu tidak punya dalil yang kuat. Mereka sendiri ragu dengan keyakinan mereka. Dan ini sekali lagi bukti bahwasannya ketika mereka menolak Al-Quran, mereka menolak hari kiamat, mereka menolak Nabi Muhammad SAW, itu bukan karena mereka nggak tahu. Mereka tahu. Penolakan mereka ini disebabkan karena mereka sombong. Minta mata bulan terbelah, mereka melihat. Bahkan ketika itu Abu Sufyan itu sampai sujud. Kemudian diingatkan oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, bangun. Jangan sampai kamu ketahuan kalau kamu itu sujud ketika melihat bulan itu benar-benar terbelah. Begitu juga pemuka Quraisy yang lain ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, sampai mereka nggak sadar, nangis. Kemudian diingatkan oleh temannya, jangan nangis. Kamu jangan sampai ketahuan menghayati bacaannya Muhammad. Itu sihir, itu ini. Maka orang kafir Quraisy, mereka itu menolak Nabi Muhammad bukan karena nggak tahu. Mereka tahu, sombong. Begitu juga orang zaman sekarang, mereka tahu. Mau berdebat tentang konsep ketuhanan, agama Islam konsep ketuhanannya paling sempurna. Mereka tentang konsep siapa yang disembah saja mereka masih berdebat. Sedangkan umat Islam mereka sudah sepakat, nggak ada keraguan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah. Mereka bingung loh, kalau namanya nyembah itu kan harus sesuatu yang terlihat gitu loh. Kalau sesuatu yang terlihat itu ada gitu loh. Akhirnya ketika diberikan bantahan, loh kalian percaya bahwasanya setiap manusia itu punya nyawa? Percaya. Apakah kalian pernah melihat nyawanya? Tidak pernah. Kita nggak pernah lihat nyawa kita masing-masing. Nyawa kita di mana? Nah, nyawa kita di mana? Nggak pernah ada yang lihat gitu loh. Inilah mereka ini kan ribut masing-masing. Karena apa? Keyakinan mereka, akidah mereka itu rapuh. Maka gimana caranya agar intinya kita nggak mau beriman kepada Muhammad, kepada Al-Quran, kepada hari kiamat.
yu'faku anhu man ufik, dan yu'faku anhu man ufik, maka mereka dipalingkan dari Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. Karena mereka sombong, mereka tidak mau beriman, padahal mereka tahu padahal mereka dengan hakul yakin, ainul yakin, mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa Rasulullah SAW adalah kebenaran. Mereka nggak mau beriman. Akhirnya gimana caranya? Kita pokoknya nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Qutila kharrasun, maka sungguh terkutuk orang-orang yang berdusta, orang yang banyak berdusta. Maka ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara, pastikan kita berbicara dengan sesuatu kebenaran. Kalau kita nggak bisa jujur, ya diem. Lebih baik selamat. Maka mulutmu adalah harimaumu. Alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu mereka orang-orang yang mereka lalai dalam kebodohannya. Mereka nggak sadar bahwasanya mereka itu bodoh. Mereka nggak sadar bahwasanya pilihan yang terbaik bagi mereka adalah beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka lalai. Karena apa? Bodoh. Orang ketika sudah terjangkit virus kesyirikan, tiba-tiba kecerdasan mereka itu akan apa? Akan turun. Otomatis. Coba bayangkan, ada orang dia menggantungkan seluruh hidupnya itu kepada jimat. Jimat yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Bahkan ada orang itu kalau nggak bawa jimat ini, wah saya sial. Karena jimat ini pasti akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan cuan dan lain sebagainya. Lah kalau misalnya jimat ini mendatangkan cuan, ya ngapain dukun jual jimatnya? Dukunnya nggak pengen untung kok. Ya kan logikanya setiap manusia itu pengen kaya, pengen sukses. Kalau sudah kaya pengen kaya lagi. Loh ngapain dukun jual jimatnya? Nggak pengen kaya. Kedua, kalau sejatinya jimat itu kedua, kalau seandainya benar jimat itu membuat kaya, kenapa dukun rata-rata miskin? Kan ada dukun yang kaya, ada gitu. Dukun yang berjas ada gitu. Nah, seperti ini. Yas'aluna ayyana yaumiddin. Mereka senantiasa bertanya kapan hari kiamat. Orang-orang kafir itu bertanya kapan hari kiamat. Mereka mengatakan in kana hadha huwal haqqu min indillah fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Wahai Muhammad, kalau seandainya apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu benar, ya Allah, kalau seandainya apa yang engkau katakan, engkau firmankan itu benar, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dari langit itu batu. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka datangkanlah kepada kami hari kiamat itu kalau kamu memang benar-benar orang yang jujur. Wahai Muhammad, kalau kamu yang jujur, datangkan. Mana buktinya? Kok sampai sekarang kita nggak diadab? Kok sampai sekarang kita hidupnya malah tambah mulia? Kok sampai sekarang saya semakin kaya? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Muhammad, kalau kamu seandainya benar-benar Rasul, datangkan hari kiamat. Mana buktinya? Katanya orang yang tidak mau taat kepada engkau akan disiksa, akan diadab. Mana? Kita nggak pernah merasakan adab, kita tidak pernah merasakan siksa. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Maka ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat tersebut, kapan terjadinya hari pembalasan tersebut, yaumahum 'alan nari yuftanun. Maka jawablah wahai Muhammad SAW, hari kiamat itu akan terjadi ketika engkau dipanggang di atas api neraka. Ketika engkau disiksa, tuku fitnatahum, maka rasakanlah siksaan yang senantiasa kalian dustakan,
yang senantiasa kalian tanyakan, yang senantiasa kalian tantang, mana siksa api neraka, mana ini dzuqu fitnatakum. Kayak contohnya ketika ada orang yang suka memusuhi kita, kamu kalau misalnya, atau orang yang ngeyel ketika dinasihati, kamu kalau sering telat masuk kantor, telat-telatan, nanti gajimu dipotong. Mana, saya nggak pernah, gaji saya tetap utuh aja. Nah, suatu ketika gajinya turun, ternyata dipotong. Kira-kira perasaan kita kepada orang yang suka apa, moyok-moyok kita, mengejek kita apa? Rasa nokono gajimu dipotong. Nah, begitu. Ini sebagai penghinaan gitu loh. Kapokmu kapan gitu loh. Dzuqu fitnatakum. Rasakanlah ini siksaan yang kalian senantiasa dustakan. Hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Ini adalah adab yang senantiasa kalian ingin disegerakan. Allah Subhanahu wa taala itu sengaja menunda adab. Karena apa? Itu bentuk kasih sayang Allah. Jika orang kafir saja menantang Allah untuk diadab, Allah tidak segera memberi adab. Karena apa? Allah sayang kepada mereka. Apalagi kita orang mukmin, insya Allah Allah lebih sayang kepada kita. Kan kalau kita punya, misalnya kita punya teman, kira-kira kita lebih lebih loyal kepada orang yang baik sama kita atau orang yang suka mengejek kita? Ya jelas baik. Begitu juga kalau misalnya kita punya bawahan, kita tentu lebih loyal kepada bawahan yang nggak suka membantah gitu loh. Walaupun misalnya kita punya bawahan, punya karyawan, punya pegawai yang dia ini ketika bekerja, pekerjaannya itu selalu bagus, tapi ngeyelan. Tolong ya, deadline-nya tanggal 26 jam berapa? Jam 10. Oke, nggak segera dikerjain. Tapi setiap mengerjakan memang tuntas gitu, bagus. Nah, ketika kerjainnya baru jam 9, jam 10 kurang 5 itu baru disetorkan. Ini bos, hasil kerja saya. Kira-kira kita mangkel nggak? Itu mangkel. Misalnya ngomong kerjain sekarang, deadline-nya jam 10, kamu baru ngerjain jam 9 gitu. Walaupun kerjaannya bagus, tapi ngeyelan kan kita tidak senang. Nah, seperti itu. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannati wa uyun. Mereka bertele di atas dipan di surga dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa fi jannati wa uyun. Maka salah satu cara agar kita bisa masuk surga, kita bertakwa. Apa itu bertakwa? Yaitu menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ketika di surga ada seseorang yang bisa menikmati kenikmatan surga dengan memetiknya, buah misalnya. Atau ada juga yang surga tersebut tuh bisa dinikmati tanpa usaha. Dia duduk, tiba-tiba datang buah tersebut didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berpindah tempat. Dia duduk, dia bertele di atas dipan, di bawahnya mengalir sungai, datang buah dengan sendirinya. Dan ada juga di surga itu nikmatnya bisa dirasakan bukan hanya melalui anggota badan kita. Misalnya kita seperti ngambil buah, kan kita dengan dirasakan. Dan surga itu bisa juga dirasakan melalui pandangan. Kita melihat surga itu udah senang. Kenikmatan di dunia yang dulu menurut kita ini udah paling nikmat, ketika di surga nggak ada apa-apanya. Bisa dirasakan lewat mata kita, hati kita tenang, hati kita tentram.
akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum masuk ke surga mereka muhsinin. Apa itu muhsinin? Mereka senantiasa berbuat baik. Dan namanya akhidina bima atahum rabbuhum ini maksudnya mereka mengambil, ketika mengambil kenikmatan surga, menikmati melalui matanya, melalui pandangan, melalui hatinya dan anggota badannya, mereka merasakannya dengan tenang. Tenang itu maksudnya apa? Maksudnya dengan ridho. Ridho. Sebagaimana dulu ketika mereka di dunia ridho atas ketetapan Allah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan sebagaimana dulu ketika mereka di dunia ridho atas ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini larangan dijauhi, ini perintah dilaksanakan. Akhirnya ketika mereka di surga, mereka bisa menikmati apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada seseorang yang tertahan masuk surga. Teman-temannya masuk surga dulu, dia masih nanti. Karena apa? Dia masih ada dosa. Kenapa? Dulu ketika di dunia dia tidak ridho atas ketetapan Allah, ini haram. Enggak kok, ini boleh kok. Nah, karena melakukan kesalahan akhirnya Allah Subhanahu wa taala siksa dulu di neraka. Akhirnya tertahan. Teman-temannya sudah masuk surga, dia masih di neraka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ini kita lanjutkan, Badan. Sudah jam 5. 5.10. Ini tadi sampai ayat berapa? Ini sampai ayat ke-16. Oh iya. Sudah ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sisanya insya Allah kita lanjutkan besok. Monggo. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Boleh berkaitan dengan